Andrew dan Nina, ini dia Kesehatan Podcast. Podcast santai tapi bermakna untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bahagia. Kita bakal bahas topik-topik penting seputar kesehatan tubuh dan mental dengan cara yang simpel tapi berdampak. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kamu dengar, terutama soal anak ya. Iya, yang energinya kayak nggak habis-habis atau yang susah banget fokus itu kan? Betul, kadang kita mikir wah aktif banget ya ini anak, tapi bisa jadi ada hal lain di baliknya. Iya, mungkin ada sesuatu yang perlu kita pahami lebih dalam. Iya, kita mau coba pahami sedikit soal ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tapi ini bukan buat diagnosis ya, lebih ke nambah wawasan aja. Betul, dengan gaya obrolan santai kita seperti biasa. Yuk, mulai perjalanan sehatmu hari ini? Oke, jadi ADHD itu sebetulnya apa sih secara sederhana gitu? Intinya sih, ADHD itu kondisi neurobiologis. Jadi ada hubungannya sama cara kerja otak. Oh, bukan sekedar nakal atau malas gitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini bikin seseorang, seringnya anak-anak ya, tapi bisa juga dewasa, itu susah banget buat fokus. Susah fokus, terus apa lagi? Cenderung impulsif juga, jadi bertindak tanpa mikir panjang gitu. Dan kadang ada hiperaktivitasnya. Hiperaktif itu yang nggak bisa diam itu ya? Kayak badannya pengen gerak terus. Iya, betul. Gelisah, sulit duduk tenang, kayak pikirannya loncat-loncat, badannya juga ikut aktif. Wah, kebayang sih dampaknya. Pasti bisa kemana-mana ya? Banget. Ke prestasi sekolah misalnya, atau interaksi sosial sama teman-temannya. Kadang aku mikir, pasti nggak mudah ya buat mereka, dan buat orang tuanya juga ya? Jelas. Butuh kesabaran dan pemahaman ekstra pastinya. Nah, terus kenapa sih bisa terjadi ADHD ini? Apa penyebabnya? Nah, ini dia. Penyebab pastinya itu actually sampai sekarang belum 100% ketemu. Masih kayak misteri gitu. Oh, belum pasti ya? Tapi ada dugaan-dugaan gitu? Ada dugaan kuat. Faktor genetik atau keturunan itu disebut punya peran besar. Seringkali ada riwayat keluarga. Selain genetik, apa lagi? Lingkungan mungkin? Iya, faktor lingkungan dan perkembangan otak juga disebut-sebut. Tapi seberapa besar pengaruhnya, itu masih dipelajari terus. Terus, aku sering banget denger nih, katanya gara-gara kebanyakan gula. Itu gimana tuh? Itu dia. Itu mitos yang populer banget ya. Iya kan? Sering banget disebut. Tapi, penelitian sejauh ini sih belum bisa membuktikan hubungan langsung antara gula dan ADHD. Jadi, itu kayaknya mitos aja deh. Oh, oke. Jadi bukan karena gula ya? Penting nih buat diluruskan. Penting banget. Pola makan sehat penting buat semua, tapi gula sendiri bukan biang kerok ADHD. Oke, jelas. Nah, kalau gejalanya sendiri kayak gimana sih yang spesifik? Gejala utamanya ada 3 tadi, sulit fokus atau inattentive. Sulit fokus itu contohnya kayak gimana? Gampang ke distract gitu? Iya, gampang teralihkan perhatiannya, sering lupa instruksi, kayak nggak mendengarkan pas diajak ngomong, sering kehilangan barang. Oke. Terus yang kedua? Impulsif, susah nunggu giliran, sering nyela pembicaraan orang, bertindak tanpa mikir akibatnya. Dan yang ketiga, hiperaktif ya? Betul, nggak bisa duduk tenang lama, lari-lari atau manjat-manjat berlebihan, ngomong terus-menerus, sering gerak-gerakin tangan atau kaki juga. Oh, yang kayak steaming itu ya? Goyang-goyang kaki atau ketuk-ketuk jari. Ya, bisa jadi itu salah satu caranya mereka, ngatur diri, entah buat menenangkan diri atau justru cari stimulasi. Pernah lihat nggak sih anak yang kayaknya susah banget buat anteng atau ngikutin instruksi gitu? Mungkin kayak gitu ya. Bisa jadi. Tapi ingat ya, perlu diagnosis profesional, nggak bisa nebak-nebak aja. Iya, tentu. Nah, gejala ini munculnya di usia berapa biasanya? Biasanya sih udah kelihatan sebelum usia 12 tahun. Bahkan kadang dari usia 3 tahun juga udah ada tanda-tandanya. Dan ini bisa kebawa sampai dewasa juga kan? Betul. Honestly, aku juga dulu mikirnya ini cuma masalah anak-anak. Tapi ternyata enggak. Bisa banget berlanjut sampai dewasa. Manifestasinya mungkin beda ya kalau udah dewasa. Iya, mungkin hiperaktivitas fisiknya berkurang, tapi diganti rasa gelisah di dalam, atau susah ngatur waktu dan pekerjaan. Ada juga kesulitan belajar lain yang mungkin ikut muncul, kayak disleksia. Wah, kompleks ya ternyata. Terus, kalau udah terdiagnosis gimana penanganannya? Nah ini penting nih, ADHD itu nggak bisa sembuh total, tapi gejalanya bisa banget dikelola. Oke, jadi bukan berarti nggak ada harapan ya? Sama sekali nggak. Tujuannya itu membantu penyandang ADHD
biar bisa berfungsi optimal dan hidup normal sebisa mungkin. Caranya gimana tuh? Biasanya kombinasi, ada pilihan obat-obatan, tentunya di bawah pengawasan dokter ya, buat bantu fokus dan ngontrol impuls. Selain obat, ada terapi gitu? Ada psikoterapi, misalnya terapi perilaku kognitif atau CBT. Itu buat bantu ngembangin strategi ngadepin kesulitan sehari-hari. Pelatihan keterampilan sosial juga bisa. Dan yang penting juga dukungan dari sekitar ya? Penting banget. Orang tua, keluarga, guru di sekolah, teman kerja kalau udah dewasa. Semua perlu paham dan mendukung. Jadi kuncinya kerjasama dan pemahaman bareng-bareng ya? Bukan malah ngejudge. Tepat sekali. Pemahaman itu kunci utamanya. Terus pertanyaan lagi nih, bisa dicegah nggak sih ADHD ini? Kalau dicegah sepenuhnya sih, jujur aja susah ya. Terutama karena ada faktor genetik tadi. Jadi nggak bisa dicegah gitu? Nggak bisa dijamin 100%, tapi ada hal-hal yang bisa dilakuin buat ngurangin risikonya. Setidaknya nggak memperburuk. Contohnya apa tuh? Misalnya, buat ibu hamil, penting banget buat hindari rokok, alkohol, sama nafsa. Jaga kesehatan selama kehamilan itu krusial. Oke, itu selama kehamilan. Kalau setelah lahir? Jauhkan anak dari paparan zat beracun, asap rokok misalnya, atau timbal. Pastikan lingkungan tumbuh kembangnya sehat. Intinya sih ngasih lingkungan yang paling sehat buat tumbuh kembang anak ya? Betul. Meskipun nggak spesifik mencegah ADHD, itu baik buat perkembangan otak anak secara keseluruhan. Oke, jadi kesimpulannya ADHD ini kondisi neurobiologis yang cukup kompleks ya? Bukan sekedar masalah perilaku. Iya, dampaknya luas, penyebabnya banyak faktor, gejalanya beragam, dan penanganannya butuh pendekatan dari banyak sisi, plus dukungan yang kuat. Perlu kita pahami lebih baik lagi ya, biar nggak salah kaprah. Banget. Dan pemahaman ini kan terus berkembang juga ya dengan riset-riset baru. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa pulang untuk hidup yang lebih sehat dan tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sadar, tetap sayang diri sendiri.